Ada yang pernah lihat pasien stroke makan, lalu tiba-tiba mereka batuk keras, tersedak, dan wajahnya memerah. Ada yang bilang mungkin ini salah masuk, padahal itu bukan sekedar tersedak. Ini adalah tanda otak sudah kehilangan kendali untuk menelan, dan ini bisa berbahaya, bahkan bisa sebabkan kematian diam-diam. Tonton sampai selesai. Tersedak setelah stroke itu bukan hal yang sepele. Yuk ngobrol bareng dengan aku Ria, dan follow akun ini supaya kamu bisa dapat informasi kesehatan yang lebih banyak lagi. Yang rusak itu bukan tenggorokan, tapi program menelan di dalam otak. Stroke merusak pusat kontrol menelan. Lidah, rahang, dan otot tenggorokan tidak kompak lagi. Makanan bisa masuk ke saluran nafas. Akibatnya batuk tiba-tiba, tersedak saat makan atau minum, suara jadi serak setelah menelan, makanan terasa nyangkut. Kalau pasien tersedak tiap makan, stop langsung, jangan diteruskan. Banyak pasien stroke yang meninggal itu bukan karena stroke-nya, tapi karena makanannya itu masuk ke paru-parunya. Ini yang disebut aspirasi. Makanan yang masuk ke paru-paru menyebabkan radang paru, infeksi berat, sesak nafas, demam tinggi, dan juga kematian diam-diam. Pneumonia aspirasi adalah komplikasi yang paling mematikan pada pasien stroke yang punya gangguan menelan. Kalau setelah makan pasien batuk terus, kamu harus berhenti dan langsung konsultasi ke dokter atau terapis menelan. Menelan yang kelihatan gerakannya tuh paling mudah, paling sederhana, sebenarnya gerakannya tuh sangat rumit. Ada lebih dari 30 otot yang bergerak bersamaan. Lidah mendorong makanan ke belakang. Otot menutup saluran pernafasan, kerongkongan membuka dan juga menelan. Saat stroke, gerakan lidah itu jadi lambat. Refleks menelannya juga telat. Penutup saluran nafas tidak rapat, yang akhirnya makanan jadi salah jalan. Kalau pasien mulai tersedak, ubah dulu tekstur makanannya ke yang lembut. Tidak semua gangguan menelan itu kelihatan jelas ya. Tanda yang sering diabaikan: batuk setelah menelan air, suara tiba-tiba serak, makanan keluar lagi dari mulut, menelannya lama, nafsu makan karena takut tersedak, air liur itu sering keluar atau ngiler, makanan melekat di pipi. Itu semua tanda disfagia. Kalau muncul salah satu tanda, laporkan ke dokter atau terapis bicara. Tidak semua makanan itu aman ya bagi penderita stroke. Bahkan air putih pun bisa menjadi bahaya. Panduan makan yang aman: posisi duduk itu harus tegak 90 derajat. Makan perlahan, kunyahnya lama. Hindari makanan berair yang mudah masuk ke paru-paru. Gunakan makanan bubur kental atau yang teksturnya tuh lembut. Minum pakai sedotan itu tidak disarankan. Beri 1 sendok kecil demi 1 sendok. Jangan berbaring 30 menit setelah makan. Makanan yang harus dihindari: kuah sup, buah yang berair seperti semangka, melon, nasi kering, roti yang gampang nyangkut. Gunakan makanan yang lebih kental, semakin kental semakin aman. Gangguan menelan bisa membaik kalau dilatih. Otak bisa belajar ulang. Latihan sederhana: senyum lebar, tahan 5 detik, gerakan lidah ke kiri dan juga ke kanan, tekan lidah ke langit-langit. Latihan menelan kering tanpa makanan ya, mengunyah perlahan dengan makanan lembut. Tujuan latihan untuk menguatkan otot rahang dan juga lidah, mengendalikan refleks menelan, mengurangi resiko aspirasi. Latihan ini harus diawasi oleh keluarga atau terapis. Latihan 5-10 menit tiap hari lebih baik daripada tidak latihan sama sekali. Mungkin bagi kita menelan itu hal yang kecil, tapi bagi pasien stroke, setiap sendok makanan adalah perjuangan antara hidup dan juga bahaya. Ketika mereka tersedak, itu bukan kesalahan mereka. Itu otak sedang berusaha menyambung ulang cara menelan. Tugas kita adalah mendampingi, bukan memarahi. Kalau keluargamu tersedak setelah stroke, jangan pernah anggap itu biasa. Lindungi saluran nafasnya, modifikasi makanannya, lakukan latihan, selamatkan hidupnya sebelum terlambat. Jika kamu terberkati dengan video ini, ayo ikutan berbagi kebaikan dengan cara like dan share video ini.